Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, meninggal dunia merupakan sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, tak pandang siapa, kapan, di mana, dan bagaimanapun kondisinya. Ketika ajal seseorang telah tiba, tak akan bisa baginya untuk menghindar atau bahkan menundanya. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu memanfaatkan kehidupannya guna mencari bekal untuk alam akhiratnya. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling cerdas?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian. Itulah orang yang paling cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah. Lantas, bagaimana cara agar bisa wafat dalam keadaan yang baik? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Mengerjakan perbuatan baik dan menjauhi kesyirikan. Meninggal dalam keadaan yang baik adalah suatu hal yang didamba-dambakan bagi setiap orang, khususnya umat Islam. Hal itu karena Allah telah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga dan bertemu dengannya tanpa hijab. Oleh karena itu, Allah memberikan dua syarat bagi siapapun yang berharap bertemu dengannya kelak di dalam surga, yaitu dengan mengerjakan perbuatan baik, dengan beramal soleh, dan menjauhi bahkan meninggalkan kesyirikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal soleh dan janganlah menyekutukan ibadah terhadap Tuhannya dengan suatu apapun." Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menjelaskan, amal soleh adalah amal yang di dalamnya terdapat 4 hal, yaitu ilmu, niat, kesabaran, dan keikhlasan. Oleh karena itu, setelah seseorang mampu konsisten dalam beramal baik, hendaknya tidak terlalu bangga atas amal perbuatan yang dilakukannya, sebab pada hakikatnya seseorang bisa dimasukkan ke dalam surga bukan disebabkan amalnya, namun murni karena anugerah dan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Tidak seorang pun amalnya memasukkannya ke surga. Sahabat bertanya, "Apakah termasuk engkau ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Termasuk aku, tetapi Allah telah menaungiku dengan anugerah dan rahmatnya, maka benarkanlah niatmu dalam beramal dan berlakulah sedang." Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas tidak mengatakan bahwa amal soleh tidak ada manfaatnya, namun Nabi memberikan petunjuk bahwa dalam beramal hendaknya dilakukan dengan ikhlas untuk mengharap keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhi perbuatan yang mengandung dosa. Menjauhi perbuatan yang mengandung dosa tidak kalah pentingnya dari melakukan amal kebaikan. Dengan membiasakan diri untuk meninggalkan perbuatan tercela dan ditambah dengan selalu melaksanakan perbuatan baik adalah suatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Karena sesungguhnya bagaimana kondisi kematian seseorang dapat dilihat dengan bagaimana kehidupan sehari-harinya. Seseorang yang dibiasakan dalam kehidupannya dipenuhi dengan aktivitas ibadah, maka kemungkinan besar ia akan wafat dalam keadaan yang baik. Begitu juga sebaliknya, jika kebiasaan dalam hidupnya dipenuhi dengan perbuatan maksiat, maka kemungkinan besar ia akan diwafatkan dalam keadaan yang buruk. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Seorang hamba akan dibangkitkan dari kubur, keadaannya dilihat dari bagaimana cara matinya. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Munawi menjelaskan hadis ini dengan mengatakan, cara mati seseorang ditentukan dari perilaku kehidupannya, dan bagaimana keadaan dia saat dibangkitkan tergantung cara matinya. Oleh karena itu, agar akhir hayat kita ditutup dengan kematian yang baik, maka hendaklah selalu beramal soleh dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela. Upaya untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada manusia yang bersih dari kesalahan dan dosa. Kesalahan adalah hal yang wajar bagi manusia. Yang bermasalah adalah membiarkan diri berlarut-larut dalam perbuatan dosa. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Taubat itu bukanlah lagi bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan, sehingga apabila kematian telah datang kepada seseorang di antara mereka, lalu ia berkata, sungguh sekarang ini aku taubat, dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Bagi mereka kami sediakan siksa yang pedih. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 18. Kematian yang tidak dapat diprediksi kapan datangnya menyebabkan manusia untuk selalu bertaubat setiap kali melakukan dosa untuk menghindari akhir yang buruk dalam perjalanan hidupnya. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, wajib bagi setiap mukallaf segera bertaubat dari dosa, yaitu dengan menyesal, melepaskan diri dari dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan beristighfar. Bila dosanya berupa meninggalkan ibadah fardu, maka wajib mengkodonya. Bila berupa hak adami, maka wajib menunaikannya atau meminta kerelaannya. Dengan seperti itu, mudah-mudahan Allah melihatnya sebagai orang-orang yang gemar bertaubat dan kemudian dimatikan dalam keadaan yang baik. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai 3 cara agar wafat dalam keadaan yang baik. 3 cara itu adalah mengerjakan perbuatan baik dan meninggalkan kesyirikan, menjauhi perbuatan yang mengandung dosa, dan selalu berupaya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengamalkan ketiga cara ini sehingga Allah ridho dan mematikan kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Sebagaimana Syekh Said Muhammad Abdullah Al-Jordani berkata, sangat dianjurkan untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan mengerjakan amal-amal soleh dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela, bersegera bertaubat dan memenuhi syarat-syaratnya, yaitu melepaskan diri dari dosa, menyesal atas dosa yang dilakukan, dan bertekad untuk tidak mengulangi serta mengembalikan kezaliman yang dilakukan kepada orang yang berhak, mengkodo semisal sholat dan puasa, serta meminta halal dari perbuatan semacam menggunjing dan menuduh zina. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.